lembaga, yang mana lembaga yang tertinggi itu ada di SEMA atau Senat Mahasiswa. Kemudian ada DEMA IIKI Jakarta, Dewan Eksekutif Mahasiswa IIKI Jakarta. Kemudian ada DEMA Fakultas, ya, ada DEMA Fakultas Syariah, kemudian DEMA Fakultas Usuluddin dan Dakwah, kemudian ada DEMA Fakultas Tarbiyah. Nah, kemudian ada UKM. Yang pertama ada UKM Kopma. Ya, kemudian ada UKM LSBM. Lalu yang terakhir ada UKM LPM. Nah, lebih rincinya nanti bisa dijelaskan oleh ketua lembaganya masing-masing gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kami BKKBM itu mempunyai satu kabinet, yang mana nama kabinet kita itu adalah Satya Adhikara. Ya, apa teman-teman nama kabinet kita? Ya, Satya Adhikara. Yang mana makna dari nama kabinet kita itu merupakan seruan untuk menjalani hidup yang integritas, keberanian dan keaslian, serta berpegang pada prinsip-prinsip yang kuat untuk membawa perubahan ke arah kebaikan. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, itu merupakan pengenalan singkat BKKBM. Lalu selanjutnya di sini saya sebagai pimpinan SEMA akan memaparkan sedikit sekilas tentang SEMA itu apa sih. Nah, SEMA itu singkatan dari Senat Mahasiswa, yang mana Senat Mahasiswa ini merupakan kemahasiswaan tertinggi, lembaga kemahasiswaan tertinggi di tingkat institut gitu ya teman-teman. Nah, SEMA ini sebagai apa? SEMA ini bertugas untuk mengawasi, menaungi kinerjanya DEMA IIKI, DEMA Fakultas, begitu juga UKM. Seperti itu. Jadi DEMA IIKI, DEMA Fakultas, kemudian UKM itu kinerjanya diawasi oleh SEMA atau Senat Mahasiswa IIKI Jakarta. Gitu. Nah, SEMA IIKI Jakarta terdiri dari 12 anggota ya teman-teman. Terdiri dari 3 BPH, mungkin bisa dilihat di depan semua cama ya. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan? Ya, SEMA terdiri dari 3 BPH, yaitu pimpinan SEMA IIKI Jakarta, kemudian ada sekretaris jenderal, lalu ada bendahara umum. Nah, kemudian untuk anggotanya, kita SEMA IIKI Jakarta terdiri dari 3 parlemen. Nah, sebelumnya di sini kakak perkenalkan dulu ya. Yang pertama di sini ada pimpinan SEMA, saya sendiri, Lutfia Zahrani. Kemudian ada sekretaris jenderal, yaitu Kak Nabila. Mungkin teman-teman, teman-teman bisa dilihat ya, di belakang itu banyak kakak-kakak yang pakai kerudungnya warna-warni. Ya bisa dilihat ya, udah semuanya balik lagi lihat ke depan. Nah, jadi sesuai kerudungnya itu sesuai sama yang depan ini gitu ya. Jadi mungkin dari kemarin itu teman-teman bertanya-tanya, kok kakak-kakaknya ada yang kerudungnya putih, ada kerudungnya Tosca, navy, pink gitu ya. Nah, ini nanti kita sekarang dijelaskan gitu ya. Kemudian ada bendahara umum SEMA yaitu Kak Wardah Nabila. Nah, lalu itu kita bertiga itu sebagai badan pengurus harian SEMA IIKI Jakarta. Lalu SEMA IIKI Jakarta mempunyai 3 komisi atau 3 parlemen. Yang pertama di parlemen 1 itu dikoordinatori oleh Kak Nurul Hikmah. Kak Nurul Hikmah, lalu ada Kak Baik Nada. Ya, teman-teman tahu Kak Baik Nada? Tahu mentor kalian ya? Nah, iya, kemudian ada Kak Siti Marisa, itu merupakan parlemen 1.
Kemudian di Parlemen 2 itu ada dikoordinatori oleh Kak Mayang Khairun Nisa. Nah, anggotanya ada siapa aja? Yang pertama ada Kak Isya Latifah, lalu ada Kak Vita. Nah, lalu yang terakhir kita ada Parlemen 3 yang dikoordinatori oleh Kak Puji, lalu di anggotanya ada Kak Liza, lalu yang terakhir ada Kak Mia. Nah, itu ya. Sema IIKI itu memang anggotanya sedikit ya teman-teman gitu. Nanti teman-teman bisa dilihat di Dema IIKI, Dema Fakultas itu anggotanya mungkin lebih banyak dari Sema IIKI. Nah itu sekilas tadi perkenalan singkat Sema IIKI Jakarta gitu ya teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman masih penasaran nih kelanjutannya gimana Sema IIKI itu ngapain aja yang lebih detailnya. Nah jangan lupa di follow IG Sema IIKI Jakarta. Udah pada follow belum? Udah pada follow? Oke. Nah nanti bisa dilihat di situ kegiatan-kegiatannya apa aja yang dilaksanakan oleh Sema IIKI Jakarta. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Pim. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Bu Pimpinan Sema kita. Oke, selanjutnya pemaparan materi dari Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa IIKI Jakarta. Sebelum menyampaikan materi, saya bacakan dulu CV beliau. Nama Arini Nurillah Al-Fauzani, nomor HP 0853 4609 227, email arini_alfauzani30@gmail.com, Instagram Arini Alfauzani, tempat tinggal Pesantren Takhusus IIKI Jakarta. Pengalaman organisasi, anggota Kemenlu Dema IIKI Jakarta tahun 2022, anggota PSDM Dema IIKI Jakarta tahun 2023, pengurus Kopri Rayon Tarbiyah PMI Kebayoran Lama, pengurus Komisariat PMI Kebayoran Lama, Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa IIKI Jakarta periode 2024-2025, pengurus Keperempuanan BEM PTNU DKI Jakarta, pengurus Kemenkom Info JKIHNU Perguruan Tinggi. Prestasi, juara 1 Pidato Nasional pada Syahid Islamic Fair 2021, juara 2 MSQ tingkat nasional pada MTQ UNY 2022. Langsung saja untuk pemaparan materi kepada Presiden Dema IIKI Jakarta, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memperkenalkan apa itu Dema IIKI Jakarta, boleh Kak slide dari Dema IIKI Jakartanya ditampilin dulu? It's my team, teman-teman. Boleh tengok ke belakang, kakak-kakak Dema IIKI boleh berdiri, say hi to Camai. Hai, oke, ini adalah teman-teman saya yang membersamai kurang lebih selama 1 tahun periode dari Dewan Eksekutif Mahasiswa IIKI Jakarta. Kalau tadi teman-teman dengar bahwa SEMA adalah badan pengawas, sama teman-teman, Dema juga badan pengawas dari para UKM dan Dema Fakultas. Teman-teman pasti bertanya-tanya, lah terus apa bedanya Kak Dema dengan SEMA, betul? Kalau Senat Mahasiswa, teman-teman pernah dengar MPR? Nah, kalau di negara Indonesia, Senat Mahasiswa itu seperti MPR. Lalu Dewan Eksekutif Mahasiswanya seperti apa Kak? Presiden dan Wakil Presiden. Paham? Oke, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa menaungi 3 fakultas yang ada di institut. Karena Institut Ilmu Al-Quran Jakarta punya 3 fakultas. 1, yang warna kuning, Syariah dan Ekonomi Islam. 2, Usuluddin dan Dakwah. 3, iya, jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa IIKI itu mencakup dan menaungi ketiga fakultas. Tidak hanya fakultas, tetapi juga UKM. Apa sih Kak UKM? Unit Kegiatan Mahasiswa. Jadi unit kegiatan mahasiswa di IIKI ada, lihat kakak-kakak yang berkerudungnya, mulai dari yang coklat, abu-abu, dan juga yang warna merah marun. Lihat cantik kan? Cantik nggak? Nah, kalau yang dari
menaungi apa aja sih Kak? Yang pertama ada Kopma IIKI. Nanti kalau teman-teman mau tahu singkatannya tanya langsung sama kakaknya. Terus ada LSBM IIKI dan juga LPM IIKI Jakarta. Jadi kami semua adalah lembaga mahasiswa teman-teman keorganisasian. Kalau di universitas biasanya DEMA disebut dengan BEM, betul. SEMA disebut dengan SEMA tetap SEMA, tapi DEMA disebut dengan BEM. Sama, begitupun dengan DEMA fakultas disebut dengan BEM fakultas. Dewan Eksekutif Mahasiswa tuh apa sih Kak? Ngapain aja sih mereka? Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat kakak-kakak yang ada di kanan kiri kalian, itu adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa IIKI Jakarta. DEMA juga menaungi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan institut, yang tidak hanya mencakup satu fakultas, tetapi mencakup 3 fakultas yang ada di IIKI. Jadi ketiganya harus ada di DEMA IIKI. Dan Dewan Eksekutif Mahasiswa ada di sini yang pernah ikut IIKI Fest atau FKN, ada nggak? Nanti kepoin ya IG-nya. Itu juga dinaungi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa yang berhubungan dengan institusi. Teman-teman punya keluhan terkait institusi, terkait dengan pesantren sekalipun, teman-teman bisa mengajukan lewat Dewan Eksekutif Mahasiswa IIKI Jakarta. Boleh via Instagram atau link yang nantinya disebarkan oleh teman-teman dari DEMA IIKI. Kalau kalian sering lihat yang jadi moderator warna kerudungnya warna apa nih? Toska. Itu adalah para menteri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa IIKI Jakarta. Ada berapa kementerian? Ada 4. Yang pertama ada Kemendagri, Kemenlu, PSDM, dan juga Kemenkominfo. Nah, yang paling kiri itu Kak Berlinda adalah menteri dari Kementerian Dalam Negeri DEMA IIKI Jakarta. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan Eksekutif Mahasiswa itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang lagi-lagi saya tekankan bahwa itu mencakup semua fakultas. Bisa dipahami dan dimengerti teman-teman? Tertarik nggak buat ikut DEMA IIKI? Oke, ditunggu untuk ikut setidaknya walaupun teman-teman belum bergabung dengan BEM IIKI atau DEMA IIKI Jakarta, tapi teman-teman pastiin ikut kegiatan yang DEMA IIKI adakan, oke? Sepakat? Oke. Kemudian teman-teman DEMA IIKI punya jargon. Ingat nggak jargonnya? Kalau aku bilang DEMA IIKI Jakarta, teman-teman bilangnya super duper excellent. Bisa? Oke, kita coba ya. DEMA IIKI Jakarta super duper excellent. Wah, ulang kayaknya kurang semangat. Ayo dong semangat hari terakhir PBAK nih. DEMA IIKI Jakarta super duper excellent. Kalau aku bilang hidup mahasiswa. Ulang, hidup mahasiswa. Yang keras, hidup mahasiswa. Tapi tunggu dulu, teman-teman belum bisa dibilang mahasiswa kalau belum lulus PBAK. Jadi pastiin kalian nurut sama kakak-kakak panitia. Pastiin semua yang kakak panitia bilang, semua yang kakak panitia jadikan persyaratan itu dipenuhi sama teman-teman kalau tidak ingin mengulang di tahun depan. Perlu teman-teman ingat bahwa sertifikat PBAK digunakan untuk teman-teman mendaftar wisuda. Kalau teman-teman tidak lulus PBAK maka tidak bisa mendaftar wisuda. Paham? Mau lulus semua nggak? Baik-baik ya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya dong buat Presiden DEMA IIKI Jakarta kita. Oke, terima kasih Bu Pres. Selanjutnya penyampaian materi dari Presiden DEMA Fakultas Syariah. Saya akan membacakan CV Presiden DEMA Fakultas Syariah. Nama Ainurul Fauzia, tempat tanggal lahir Garut 14 Maret 2002, alamat Garut, Jawa Barat, nomor HP 0855 9122 7417, email ainurulfauziah2@gmail.com. Media sosial Instagramnya fauziah.ainurul. Riwayat organisasi 2022 sampai 2023, anggota Kementerian Luar Negeri DEMA Fakultas Syariah. 2023
Sekretaris PBAK IIKI Jakarta 2023, Wakil Ketua Festival Al-Quran Nasional FKN IIKI Jakarta 2023, Ketua Kopri Rayon Syariah PMII Cabang Jakarta 2024 sampai sekarang, Ketua Kelompok Studi Ekonomi Islam Dema FC IIKI Jakarta 2024 sampai 2025, Presiden Dema Fakultas Syariah IIKI Jakarta. Nah, sekarang kita akan mendengarkan materi tentang Fakultas Syariah dari Presiden Dema Fakultas Syariah. Kepada Pres, kami persilakan. Oke, sebentar ya teman-teman, karena lagi azan kita tunggu dulu ya. Oke teman-teman, masih pada semangat nggak? Coba, PBAK 2024. Oke, tepuk tangan dulu dong biar nggak ngantuk ya. Di sini Dema Fakultas termasuk salah satu BKKBM juga ya. Ada tadi udah disebutkan ada SEMA IIKI Jakarta, ada Dema IIKI Jakarta, sekarang ada Dema Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Nah, itu salah satu lembaga yang ada di BKKBM yang dimana di situ Dema Fakultas Syariah menaungi dua prodi, yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini ada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, mana suaranya? Udah tahu jargon syariah belum? Oh, kita cek sound dulu boleh? Oke. Siapa kita? Siapa kita? Muda mendunia. Oke. Nah, di sini teman-teman, bedanya Dema IIKI sama fakultas. Di sini Dema Fakultas itu kegiatannya itu fakultatif ya. Jadi hanya kegiatannya bersangkutan dengan hukum ekonomi syariah dan manajemen zakat dan wakaf. Nah, di sini meskipun ya mungkin dan semoga tahun depannya lagi makin bertambah ya mahasiswa Fakultas Syariah, tapi tidak dipungkirin teman-teman, di sini Dema Fakultas Syariah juga bergabung dengan organisasi eksternal juga ya. Enggak hanya IIKI aja. Dema Fakultas Syariah juga bergabung dengan POSEI, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Syariah se-Jabodetabek. Dan alhamdulillah di sini juga Dema FC mendelegasikan ada yang menjadi sekretaris regional Jabodetabek dan anggotanya. Mungkin bisa disehai ke belakang kakak yang pakai jilbab kuning. Di situ juga ada yang menjadi enggak hanya di Dema tapi di Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam di Jabodetabek. Halo kakak. Oke. Nah, enggak hanya di POSEI juga, Dema Fakultas Syariah juga kegabung dengan Dempasna, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Nasional. Nah, di situ semua fakultas syariah kita juga tergabung dengan mahasiswa-mahasiswa lain dengan universitas lain. Terus juga Fakultas Syariah tergabung juga dengan Fornas Majawa, Forum Nasional Manajemen Zakat dan Wakaf. Jadi kalian tenang ya, jangan merasa Fakultas Syariah orangnya dikit, tapi kalian itu muda mendunia seperti jargonnya. Jadi nggak hanya di IIKI aja teman-teman, kalian udah keluar gitu. Tetap semangat, mungkin bisa dilihatin gitu. Nah, di sini kita ada tim juga ya, sama seperti SEMA, Dema IIKI. Di sini ada BPH juga. Mungkin teman-teman udah pada follow ya Instagram Dema Fakultas Syariah. Di sini ada 3 kementerian, ada Kemenlu, Kemenkominfo, sama Kemendagri. Untuk kegiatan-kegiatannya mungkin kalian bisa kepoin ya. Dan teman-teman Fakultas Syariah khususnya Camai yang tertarik
ditunggu di kepengurusan selanjutnya ya. Nah, untuk itu jadi teman-teman Camai harus semangat, apalagi sekarang PBAK-nya terakhir dan kalian belum tentu tahu kalian lulus atau enggak. Jadi nanti kan masih banyak ya kakak-kakak, jadi didengerin ya. Oke, mungkin sekian dari Dema Fakultas Syariah. Tetap semangat semuanya, nggak hanya Fakultas Syariah, tapi kalian udah masuk IKI, kita semuanya keluarga ya teman-teman. Oke, mungkin sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pres. Selanjutnya materi BKKBM dari Presiden Dema Fakultas Usuluddin. Sebelum menyampaikan materi, saya bacakan CV Presiden Dema Fakultas Usuluddin. Nama Maryam Mahfudoh, nomor HP 0851 5604 0070. Instagram MRYMMAHF. Email maryamraa1826@gmail.com. Pengalaman organisasi, staf Kementerian Komunikasi, Media dan Informasi, Kominfo 2023-2024, Dema FUD. Staf Kemahasiswaan dan Kemasyarakatan, Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, PT IKI Jakarta tahun 2023. Wakil Bendahara Yayasan Kampung Al-Quran tahun 2023. Staf Media dan Talent, Urban Indonesia, Maret 2024 sampai sekarang. Presiden Dema Fakultas Usuluddin dan Dakwah 2024 sampai sekarang. Oke, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dari Presiden Dema Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kepada Presiden kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Berlinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camai 2024 udah lemes ya, lapar ya. Maaf ya, ini sedikit lagi kok nanti. Oke, coba mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah angkat tangan. Oke, coba jargonnya masih ingat ya. Oke, ayo kita buktikan yang mayoritas itu harus ya terdengar, volumenya dinaikin. Fakultas Usuluddin dan Dakwah, FUD. Oke, terima kasih. Mohon izin ya Bu Pim, Bu Pres, Bu Tum yang lainnya. Sebelum aku nyampein materi di sini, khusus mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah, aku mau kasih reward satu pertanyaan dan aku kasih hadiah. Jadi nanti yang bisa jawab angkat tangan, teman-teman panitia minta tolong ya, yang tercepat dikasih mic ya. Ini pertanyaannya udah sering banget disampaikan dari awal kita sosialisasi. Oke, siap-siap ya yang mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Apa kepanjangan dari mantap jargon FUD? Sebentar. Dihitung dulu. Itu ya pertanyaannya. Teman-teman panitia minta tolong turunin dulu. Oke. 1, 2, 3. Yang mana? Oke, yang depan kakaknya. Apa kepanjangan jargon FUD mantap? Tanpa melihat. Ayo. Masih inget nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Leratul Rizkia, asal dari Gresik, Jawa Timur, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi KPI dari kelompok 12 Salvia. Ayo. Mau dioper ke temennya nggak nih?
Gak lihat ya? 5, 4, 3, 2, 1. Maaf ya Monica. Oke, sekali lagi diturunkan dulu tangannya. Teman-teman panitia minta tolong. 1, tanpa melihat ya. 2, 3. Ayo. Mantap kepanjangannya adalah pertama, M memiliki integritas, A aktif dan inovatif, N nalar dan naluriah, T tanggung jawab, P profesional. Yang A-nya sebelum P. N nalar dan naluriah, T tanggung jawab, A-nya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gugur sekali lagi habis itu udah gugur ya. Ini benar-benar. Ya Allah, Re, ayo. Mantap ya, mantap. Teman-teman panitia minta tolong 1, 2, belum. 3. Ayo yang mana? Yang mana nih? Yang ini. Yang paling pinggir, Kak. Yang paling pinggir. Yang tengah. Yang kacamata, ayo boleh. Langsung aja jawabannya apa? M-nya memiliki integritas, A-nya aktif dan inovatif, N-nya nalar dan naluriah, T-nya tanggung jawab, A-nya akuntabel, P-nya profesional. Oke, tepuk tangan. Oke, siapa tadi Kak? Nurul Fadilah. Mentornya siapa? Mentornya Kak Vita sama Kak Nida. Oke, nanti aku titipin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi mantap bukan sembarang mantap. M-nya apa teman-teman? Memiliki integritas. A, N, T, A, P. Oke, tepuk tangan untuk Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Jadi mungkin singkat aja, nggak terlalu lama karena kayaknya udah keseruan games tadi. Jadi Dema FUD ini teman-teman kita dinaungi oleh Dema IIKI. Jadi Dema FUD ini kita sebagai jembatan komunikasi mahasiswa antar pihak kampus. Jadi kita para pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu mewadahi teman-teman semua untuk memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan teman-teman mahasiswa gitu. Jadi misalkan mahasiswa memiliki keluhan atau mungkin ingin menyampaikan aspirasinya kepada pihak kampus tapi bingung menyampaikan kemana, teman-teman bisa menghubungi melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Dakwah ini. Kalau nggak tahu orangnya gimana Kak? Bisa melalui Instagram. Jadi nanti kakak-kakak admin dari akun Dema FUD ini sering cross check DM. Jadi atau enggak semisal kita itu sering mengadakan diorama, dialog aspirasi mahasiswa itu di Instagram anonim teman-teman, jadi aman ya. Di sini kita pakai NGL. Jadi kita nggak tahu siapa yang menyampaikan, tapi kita tahu apa yang disampaikan gitu. Jadi insya Allah nggak terputus gitu. Dan pastinya kita di sini nanti teman-teman per kelas pasti ada yang namanya Kosma. Ya, Kosma ini mengepalai teman-teman semua dalam satu kelas. Nah, salah satu jembatannya adalah Kosma itu. Jadi Kosma, teman-teman Kosma itu menyampaikan aspirasi teman-teman kelasnya, Kak, kelas kita kayak gini, dosennya seperti ini, kayak gitu. Keluh-keluhan ya kebanyakan mahasiswa seperti apa itu gak apa-apa disampaikan. Jadi kita dengarkan, tapi sekali lagi perlu diingat semua keluhan itu nggak bisa kita, ya perlu diseleksi lah gitu. Karena kita pengurus itu pasti ada obrolan sendiri dari Kaprodi dan Dekan. Kan kemarin sudah mendengarkan juga kan materi kefakultasan. Nah kita nggak akan pernah putus dari beliau-beliau. Jadi kita tetap dapat arahan dari para beliau ini. Jadi
namanya organisasi ya teman-teman, pasti kita punya visi dan misi. Dema FUD ini sendiri kita menjadi dewan eksekutif yang berkualitas. Untuk mencapai kualitas tersebut kita harus mengerti apa yang diperlukan SDM gitu. Kita jadi harus membentuk dulu internal kita seperti apa sehingga kita bisa jadi berkualitas. Dengan apa? Ya dengan proker yang tepat sasaran gitu. Jadi teman-teman IAT butuh wadah yang seperti apa, teman-teman KPI butuh seperti apa, itu kita insya Allah kita kasih wadah gitu. Misalkan kayak kemarin, kan kebanyakan dari kalian suka public speaking gitu kan, berbicara atau suka baca buku, ingin disampaikan dan lain sebagainya. Kita bikin proker yang untuk menyampaikan hal tersebut seperti kayak FUD Booster, dia jadi ya ceramah-ceramah gitu, kita bikinin video singkat yang menarik. Terus ada fun hunting khusus KPI untuk belajar bagaimana membuat video sinematik, fotografer dan lain sebagainya. Gitu juga ada kajian tafsir. Nah biasanya ini kajian tafsir tuh bahkan anehnya adalah peminatnya dari luar mahasiswa IAT sendiri. Jadi pertanyaannya kemana ini mahasiswa IAT-nya? Padahal tafsir sendiri itu kalian perlu gitu. Jadi pelajaran yang didapatkan di kelas itu sebenarnya sudah mampu, tapi kalian perlu tahu yang lain gitu di luar. Jadi mungkin ini salah satu wadah untuk kalian. Dan lagi-lagi kita nggak bergerak sendiri untuk berkualitas. Kita bergabung dengan komunitas-komunitas yang memang di situ menaungi kita. Jadi misalkan IAT sendiri kita bergabung di FKMTHI. Itu adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis se-Indonesia. Gitu. Jadi yang di dalam itu, di dalam naungan FKMTHI, dia adalah orang-orang fakultas atau jurusan IAT ataupun ilmu hadis se-Indonesia. Kemarin itu kita sudah melakukan perkumpulan ya, ada yang dari Sulawesi, Sumatera, Papua, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu semua hadir di dalam satu forum. Itu untuk IAT. Nah untuk KPI ini sangat disayangkan kita itu pernah bergabung di Forkomnas, Forum Komunikasi Nasional. Tapi sayangnya entah kemana itu hilang kabar gitu. Tapi kita berusaha untuk meneruskan estafet yang nanti memberikan keuntungan untuk kalian. Kita ini para ketua ya dari beberapa universitas itu bersatu yang jurusan KPI ini untuk membentuk KPI bergerak. Nah ini masih dalam proses, jadi mohon doa dan dukungan teman-teman ya supaya kalian bisa nanti mendapatkan buah juga dari apa yang kita hasilkan nanti. Mungkin itu saja untuk Kak siapa tadi? Ya yang dari ini, nanti aku titipin hadiahnya ke Kak Vita. Cukup sekian, sekali lagi kita jargon bareng-bareng. FUD IKI Jakarta. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pres. Ini masih semangat nggak teman-teman Camai? Oke, masih semangat ya. Kita lanjut. Selanjutnya pemaparan materi dari Presiden Dema Fakultas Tarbiyah. Presiden Dema Fakultas Tarbiyah, Vina Hadikotur Rohmah, nomor HP 0813 8530 9722, email vinahadikoturrohmah@gmail.com, Instagram vinahr_23. Pengalaman organisasi, anggota PMII Komisariat Kebayoran Lama, anggota Kemenlu Dema FT periode 2022-2023, anggota Kemendagri Dema FT periode 2023-2024, Presiden Dema FT periode 2024-2025. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan materi dari Presiden Dema Fakultas Tarbiyah. Kepada Pres kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada kakak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah? Oke, masih semangat semuanya? Masih, oke, alhamdulillah. Baik, di sini perkenalkan aku Vina Hadikotur Rohmah, Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah.
Sebelumnya kalian udah ada yang tahu belum Dema FT itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Fakultas? Iya. Jadi Dema FT adalah organisasi yang menaungi mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Di sini Fakultas Tarbiyah ini ada 2 prodi, yaitu yang pertama prodi PAI dan prodi PIAUD. Jadi segala kegiatan yang kami lakukan adalah mencangkup kegiatan dari prodi PAI dan PIAUD. Oke, untuk selanjutnya. Nah, teman-teman boleh dilihat di layar, ini adalah struktural atau anggota dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah. Coba boleh dilihat di belakang yang kakak pakai kerudung pink. Say hello kakak. Oke, itu adalah tim dari Dema FT. Nah, dari Dema FT sendiri itu ada strukturnya, ada BPH yaitu Ketua, Sekretaris Bendahara, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Nah selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan apa aja sih Kak yang biasanya dilakukan di Dema FT? Nah banyak banget nih yang biasanya kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama itu ada tarbiyah mengabdi, kemudian tarbiyah berbagi, tarbiyah berperan, pelatihan micro teaching, sharing session, khataman Quran, academic writing class, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman Fakultas Tarbiyah, nanti kalau misalkan ada kegiatan dari Dema FT, kalian boleh ikut ya. Karena kegiatan yang kami lakukan adalah sebagai penunjang kalian untuk menjadi guru yang profesional. Kalau misalkan di kelas kalian mendapatkan ilmu dari dosen mungkin yang cukup di kelas saja, tapi ketika kalian mengikuti kegiatan yang ada di Dema, kalian bisa menambah wawasan lagi. Dan itu lebih banyak lagi karena kita memberikan narasumbernya yang lebih baru. Dari luar, ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Jadi kalian bisa tahu lebih banyak apa yang diperlukan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Siap menjadi seorang guru? Siap menjadi seorang guru? Oke, kalau siap berarti kalian harus mempersiapkan dari sekarang. Ya, kalian perlu mempersiapkan untuk mendidik peserta didik yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kita. Betul tadi yang sudah disampaikan sama Presiden Dema FC dan Dema FUD bahwa Dema Fakultas adalah jembatan yang menjembatani antara mahasiswa dan fakultas. Kalian boleh memberikan saran, kalian boleh memberikan kritik juga kepada kita, atau kalian boleh memberikan, Kak boleh nggak kita bikin kegiatan ini, kalian boleh banget. Jadi nggak hanya kita yang memberikan kegiatan, tapi kalian boleh mengusulkan kegiatan kepada kita. Kita sangat terbuka ya teman-teman. Kalian boleh cek di Instagram @dema.ft.iik, itu di bio Instagramnya ada link, dan itu kalian boleh klik linknya, nanti di situ kalian boleh sampaikan saran dan kritiknya. Kalian boleh menyampaikan keinginan kalian tuh di fakultas apa yang kalian butuhkan, kalian boleh sampaikan di sana. Jadi kami sangat terbuka. Atau kalian boleh juga memberikan saran kepada kakak-kakak yang ada di Dema FT, itu kami juga sangat terbuka. Kami juga membutuhkan saran dari kalian, kami juga membutuhkan kritik dari kalian. Oke? Sudah dipahami? Ada. Coba jargon dulu kali ya Dema FT. Bisa? Masih ingat nggak? Coba ya. Tarbiyah. Ulang. Masih yang di belakang kayaknya masih ngantuk-ngantuk tuh Kak. Nah coba ya bareng-bareng. Tarbiyah. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pres. Itu tadi penyampaian materi dari Presiden Dema ya, Dema IKI, Dema Fakultas. Nah selanjutnya kita ke lembaga Kopma. Sebelum menyampaikan materi saya bacakan dulu CV beliau. Nama Siti Lutfi Soparia, tempat tanggal lahir Garut 5 Mei 2001, nomor telepon 0812 2149 7320, email
sitilutfi99@gmail.com, Instagram Siti Lutfis. Pengalaman organisasi, Ketua OSIS SMP Terpadu Al-Madani, Pengurus Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah 2, 2019 sampai 2020, Anggota Kopma IKI Jakarta 2022, Bendahara Kopma IKI Jakarta 2023, Ketua Kopma IKI Jakarta 2024 sampai 2025. Langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Ketua Kopma IKI Jakarta, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kakak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat gak Cabai? Oke, langsung aja ya. Ada yang tahu gak kepanjangan dari Kopma? Ya betul, Kopma itu Koperasi Mahasiswa. Fungsinya apa sih Kak? Fungsinya itu sebagai wadah untuk berkembangnya kader koperasi di kalangan mahasiswa. Kami itu terdiri dari 20 anggota yang mana 3 BPH dan 4 divisi. Divisi pertama itu ada PSDA. PSDA itu apa sih Kak? Pengembangan sumber daya anggota. Yang mana salah satu tugasnya itu mengadakan kegiatan pelatihan perkoperasian. Yang kedua itu ada divisi usaha. Divisi usaha ini untuk memperluas jaringan usaha Kopma IKI Jakarta. Terus yang ketiga itu ada divisi humas. Humas itu salah satu tugasnya untuk mengadakan studi banding atau kunjungan ke koperasi mahasiswa yang lain. Yang terakhir itu ada divisi marketing. Salah satu tugasnya itu menyusun strategi pemasaran Kopma IKI Jakarta. Tugas Kopma itu apa sih Kak? Jualan aja gitu. Enggak ya teman-teman. Di Kopma itu kita enggak hanya sekedar jualan. Tapi di sana ada kegiatan pelatihan. Terus ada kegiatan webinar-webinar yang akan dilaksanakan. Yang mendatang itu ada pelatihan bersama Kopma Shopee. Itu kita mengadakan pelatihan pembuatan toko Shopee dari tim Shopee-nya langsung. Terus yang kedua, insya Allah di tanggal 16 ini kita akan mengadakan webinar bersama BMI Kopma Syariah. Yang mana di sana kita akan menjelaskan tentang koperasi bersama Gen Z. Jadi aku harap teman-teman Camai di tanggal 16 bisa ikut webinar ya. Terus kita juga ikut relasi, kalau tadi di FUD itu ada FTK HMI ya. FKMTHI. Kalau di Kopma sendiri itu FKKMI. Forum Komunikasi Kopma Indonesia. Yang mana di sana itu kita bisa mengadakan jambore, munas gitu. Jadi Kopma itu enggak sekedar jualan aja ya teman-teman. Mungkin cukup sekian. Sebelum diakhiri ada sedikit jargon ya dari Kopma. Kalau kakak bilang Kopma IKI Jakarta, cuan berkolaborasi, mahasiswa bertransformasi. Oke? Sekali lagi ya. Kopma IKI Jakarta, cuan berkolaborasi, mahasiswa bertransformasi. Oke. Ya. Kopma IKI Jakarta, cuan berkolaborasi, mahasiswa bertransformasi. Oke. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari LSBM. CV Ketua LSBM, Janggeas Putri Saleha Rangkuti, tempat tanggal lahir Medan 5 Juli 2003, nomor HP
0822 7633 8129, email prangkuti385@gmail.com, Instagram putri.r_____. Riwayat organisasi 2023 sampai 2022 sampai 2023, anggota Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera FUMAS. 2022 sampai 2024, penanggung jawab Divisi Kaligrafi UKM LSBM IIKI Jakarta. 2024 sampai 2025, Ketua UKM LSBM IIKI Jakarta. Langsung saja kita dengarkan materi tentang LSBM yang akan disampaikan oleh Ketua. Padanya kami persilahkan. Terima kasih Kakak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Tadi memang sudah diperkenalkan oleh moderator. Saya Janggeas Rangkuti, biasanya dipanggil Geas. Agak susah ya namanya. Biasanya dipanggil Geas. Saya sebagai Ketua LSBM 2024-2025. Nah, sekarang kita sama-sama lihat ya, LSBM itu apa sih? Oh, udah pada tahu ya, keren-keren. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa. Kerudungnya warna abu nih ya. Teman-teman yang LSBM, coba berdiri semuanya. Ya, jadi LSBM sendiri seperti judulnya, seperti namanya, yaitu Lembaga Seni Budaya Mahasiswa. Di lembaga ini kita menjadi wadah bagi mahasiswa yang punya bakat ataupun minat dalam bidang seni budaya. Jadi kalau teman-teman misalnya suka nyanyi, suaranya bagus, punya minat pada bidang kesenian, nah ini menjadi wadah nih untuk teman-teman sekalian agar bakat dan minatnya itu tersalurkan. Oke, selanjutnya LSBM sendiri itu punya 6 divisi. Yang pertama kaligrafi, yang kedua handmade, yang ketiga taekwondo, yang keempat padus, yang kelima hadroh, yang keenam marawis. Nah, pasti udah penasaran banget ya. Nah, dari pembukaan PBAK mungkin udah pada lihat ya padus. Nah, itu yang menjadi wadah dan memfasilitasi pelatihannya itu adalah lembaga LSBM sendiri. Nah, divisi-divisi tadi itu punya masing-masing 2 penanggung jawab, yang mana penanggung jawab itu bertugas untuk mengkoordinasi, untuk mempertanggungjawabkan selama kegiatan pelatihan. Nah, jadi teman-teman kalau ada minat dan bakat pada 6 divisi ini, silahkan bergabung kepada kami di Lembaga Seni Budaya Mahasiswa. Nah, nanti link pendaftarannya itu ada di IG LSBM. Ada yang belum follow? Sudah follow semua? Oke, nah nanti link pendaftaran untuk divisi-divisi yang sudah saya paparkan tadi itu ada di IG LSBM sendiri. Nah, jadi agar bakat dan minat teman-teman sekalian tersalurkan, maka LSBM mengadakan pelatihan. Jadi pelatihannya itu dilakukan di pesantren. Jadi ada pelatihan di pesantren nanti setiap hari Sabtu. Nah, teman-teman yang punya minat untuk ikut dalam beberapa divisi itu boleh ikut. Nah, nanti ketika teman-teman sudah dilatih itu akan berpotensi untuk ikut lomba atau ikut dalam penampilan-penampilan. Contohnya seperti padus inti ini yang membersamai kita nanti di wisuda para mahasiswa, wisuda mahasiswa nanti. Juga ada taekwondo, terus kaligrafi juga ikut lomba ke berbagai daerah. Juga divisi-divisi lain. Oke, mungkin segitu aja. Nah, LSBM punya jargon nih. Kalau kakak bilang LSBM, jawabnya multi talenta. Bisa?
LSBM. Oke, mungkin itu saja dari LSBM. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ini yang terakhir ya. Masih semangat kan? Benar masih semangat? Oke kita lanjut ya. Selanjutnya penyampaian materi dari LPM. Sebelum disampaikan materi saya bacakan CV terlebih dahulu. Ketua LPM Zulfa Karimatus Saidah, nomor HP 0813 1174 1183, email zulkarim@gmail.com, Instagram case.lfa. Pengalaman organisasi, Delegasi Global Education Thailand 2024 di Bangkok, Thailand. Ketua Umum LPM IIKI Jakarta 2024-2025. Gatekeeper Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Juli 2023. Reporter LPM IIKI Jakarta 2023-2024. Anggota PDD Pemilu Raya IIKI Jakarta Oktober 2022. Oke langsung saja kita dengarkan materi dari Ketua LPM. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas paparannya. Oke lanjut ya di LPM, siap? Semangat ya. Oke, insya Allah LPM ini interesting banget khususnya untuk mahasiswi IIKI Prodi KPI. Disimak baik-baik ya. LPM atau Lembaga Pers Mahasiswa. Kalau kalian dengar tentang LPM atau pers, biasanya kalian langsung menuju kemana nih? Kegiatannya tentang apa aja sih? Ada yang tahu? Pers tentang jurnalistik, betul. Jadi LPM adalah suatu lembaga dalam unit kegiatan mahasiswa yang menggeluti bidang jurnalistik. Lembaga yang independen yang berfungsi sebagai media penyalur informasi dan aspirasi seluruh civitas akademika. Tadi sudah disinggung, LPM ini tentang jurnalistik. Contohnya apa aja Kak? Ada kepenulisan berita, kemudian melakukan wawancara, peliputan berita, menganalisis, mengolah, menyebarkan informasi. Tadi kan ada Kak Shirley datang ya. Nah, LPM dapat privilege untuk khusus mewawancarai Kak Shirley secara langsung. Jadi kalau kalian jadi anggota LPM bisa menghampiri tamu-tamu penting di IIKI Jakarta. Mau mewawancarai rektor bisa. LPM punya aksesnya, oke? Kemudian di sini kan kalau LPM ini belajarnya ada pelatihan jurnalistik dasar, kemudian ada news anchor, kepenulisan berita, fotografi dan videografi, kegiatan sosial dan literasi, podcast, dan yang terakhir forum diskusi. Untuk yang news anchor mungkin aku mau contohkan sedikit ke kalian, boleh? Semoga bagus ya. Bismillah. Sebentar. Selamat siang pemirsa LPM News, kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi teraktual dan menarik bersama saya Zulfa Karimatus Saidah. Inilah berita selengkapnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ada kakak yang kerudungnya marun yang agak serem gitu ya, merah-merah. Halo Kak, boleh disapa kakak-kakaknya? Iya kakak-kakaknya ini kakak-kakak yang hebat banget yang selalu memberikan yang terbaik untuk LPM IIKI Jakarta. Kebetulan LPM juga punya jargon, boleh kita coba bareng-bareng? Oke. Kalau aku bilang LPM Radar 24, jawabannya kritis, lugas, informatif, berani bersuara. Siap? Oke, LPM Radar 2024, kritis, lugas, informatif, berani bersuara. Bagus. Itu tes aja di tengah, masih ada lagi, sabar. Oke? Kalau di LPM ini divisinya ada apa aja? Yang pertama ada BPH. Kalau di Dema kalian punya pres untuk panggilan ketua-ketuanya, kalau di LPM kalian bisa manggil ketum atau ketua umum. Jadi bukan pres, beda ya sapaannya. Atau boleh manggil kakak Zulfa, oke?
Ya, di BPH ada ketua umum, sekretaris, dan juga bendahara. Kemudian departemen di bawahnya ada departemen redaksi, departemen media, dan juga departemen PSDM. Kalau untuk yang redaksi itu bertanggung jawab atas tulisan-tulisan berita internal maupun eksternal, mau itu di IKI atau isu global. Contohnya kayak Tapera, kemudian RUU, juga kita ada soft news yang tentang COC, kalian bisa cek di Instagram LPM. Yang selanjutnya ada departemen media, ini ada fotografer dan videografer, ada layouter dan juga spesialis media sosial. Berkecimpungnya pasti tentang editing, mau itu flyer ataupun video. Yang selanjutnya ada departemen PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Ada pimpinan departemen, staf PSDM, dan divisi jaringan kerja. Ini bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh LPM IKI Jakarta. Kemudian LPM nih pernah menghadiri undangan apa aja nih? Dan ini juga sangat kami banggakan sebagai lembaga pers mahasiswa. LPM pernah diundang ke FPCI, Foreign Policy Community of Indonesia. Ini komunitas hubungan internasional terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara yang berfokus pada isu-isu domestik maupun internasional. Dan kalau kalian tahu, yang FPCI ini dibentuk oleh Dr. Dino Patijalal. Beliau itu mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat. Jadi sangat membanggakan sekali tentunya jadi bagian dari LPM. Kemudian yang lainnya juga ada, kita dapat pelatihan khusus dari Kemenak RI, itu pelatihan jurnalistik sebagai lembaga pers mahasiswa. Nah, kita ini sebagai kader-kader jurnalis agama, karena banyak di luar sana yang masih belum paham terkait hukum-hukum, keberagaman, dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang lainnya, beberapa pengalaman anggota LPM yang juga sangat membanggakan. Ada Kak Putri Nabila, beliau ini layouter di LPM IKI Jakarta sama juga seperti saya. Beliau menjadi delegasi Global Education Thailand Chapter 2 di bulan Juli kemarin. Kemudian ada Kak Lilu Timoria selaku pimpinan media, magang di Production House Ram Pictures, produksi film layar lebar bagian casting. Ada juga Kak Fajrina dan juga Kak Hisnia, kalau kalian kenal yang ada di asrama ya. Kakaknya juga magang di TVRI Nasional bagian acara pendidikan. Ada Kak Nadrah Aulia selaku sekretaris LPM IKI Jakarta, magang di Hellocation ID sebagai sekretaris. Ada Kak Nadiatul Fadilah, ini juga berkecimpung di dunia karya tulis ilmiah Al-Quran Oase 2023. Ada juga Kak Siti Fatimah, staf PSDM selaku kontributor Gensindo Batch 17. Nah, kalau Gensindo ini grup media terbesar juga di Asia Tenggara. Jadi kalau kalian memang mau fokus di bidang jurnalistik, kepenulisan, kalian mau meningkatkan percaya dirinya, LPM bisa jadi wadah untuk kalian. Terus aku juga mau nunjukin salah satu video, boleh? Iya, ini video hasil teman-teman LPM. Beralih kepada masa kemudahan akses terhadap penggunaan sosial media, tentunya pers semakin menjadi wadah yang efektif untuk menggaungkan suara-suara dunia. Fasilitas platform yang semakin memadai sangat memberikan kejelasan mengenai luasnya akses informasi, mudahnya berita untuk dipublikasi, serta kebebasan berekspresi. Hal ini tentunya berbeda dengan situasi kebebasan pers pada era Orde Baru, di mana pers sepenuhnya berada di bawah kontrol negara dan digunakan untuk kepentingan negara atau lebih tepatnya kepentingan pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yang dikenal dengan Orde Baru rezim Soeharto. Militer berkuasa secara mayoritas, hampir semua jabatan strategis dipegang militer, kehidupan pers dikekang, pers salah dicekal, berteriak sedikit dibredel, dan jika melawan diberangus. Sejak saat itu muncullah istilah pers terkekang, penguasa bukannya membina tetapi malah membinasakan. Hari ini tepat pada tanggal 3 Mei diperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia, dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan pers dalam masyarakat
yang demokratis, mengadvokasi perlindungan terhadap setiap jurnalis, dan terus berupaya mendorong tindakan-tindakan yang positif, sehingga semua lembaga pers di media senantiasa melakukan langkah-langkah nyata dan memiliki hak yang bebas untuk melaporkan setiap berita. Meski sudah mendapat perlindungan dari Undang-Undang Pers sejak 1999, realitanya jurnalis masih terbayang-bayang berbagai kasus penghalang, seperti kekerasan secara verbal atau ancaman, dan serangan melalui digital. Berbagai tindakan penghalangan jurnalis jelas-jelas mencederai semangat demokrasi dan kemerdekaan pers. Lantas, bagaimana sosial media berperan menjadi saluran yang esensial terhadap hak kebebasan berekspresi tanpa takut adanya gangguan yang mengarah ke ranah privasi? Kemudahan mengakses informasi tentunya menjadi kesempatan jurnalis untuk menyuarakan setiap pendapat secara terbuka sesuai kode etik jurnalistik, sehingga masyarakat akan semakin bergantung pada kecepatan dalam menerima berita di media sosial. Namun, cepat belum berarti tepat, cepat belum tentu cermat. Kesulitan masyarakat untuk menyaring informasi secara tepat menjadi tantangan besar bagi para jurnalis untuk mengulik informasi yang akurat. Di samping tuntutan kecepatan mengolah informasi, jurnalis seringkali terjebak dalam teguran yang mengganggu privasi, seperti diteror pesan dari nomor tidak dikenali, diretas seluruh akses pribadi, bahkan sampai dicuri data diri. Kejadian yang banyak menjadikan para jurnalis sebagai korban tentu memunculkan banyak anggapan bahwa profesi ini adalah tekanan. Padahal segala macam informasi yang diketahui harus diungkapkan, namun yang sesuai dengan kebenaran selalu dihalangi oleh ancaman. Oleh karena itu, kebebasan pers harus diunggulkan. Suara-suara informasi harus selalu diekspresikan. Tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membungkam kebenaran. Pers di era reformasi adalah pers yang terbebas dari segala macam bentuk penahanan, ancaman, bahkan penindasan. Oke, kalau kalian mau tahu informasi lebih lengkap terkait Lembaga Pers Mahasiswa IKI Jakarta, kalian boleh follow di @persmahasiswa_IIKI. Kemudian kami juga punya website artikel berita, itu ada di persmahasiswaiiki.com, dan boleh juga follow Instagram aku yang tadi ya, case.lfa. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketum LPM. Itu tadi semua pemaparan materi dari 8 lembaga BKKBM IIKI Jakarta. Nah, karena kita udah mendengarkan semuanya, gimana teman-teman? Penasaran nggak sama BKKBM IIKI Jakarta? Penasaran nggak? Oke, kalau penasaran kita lanjut ke sesi tanya jawab. Untuk 2 orang penanya boleh angkat tangan. Bentar dulu deh, dihitung dulu ya. Kakak panitia boleh dilihat. 1, 2, 3. Mana Kak yang pertama? Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Zahra dari Prodi PAI. Dari kelompok 14, izin bertanya kepada kakak-kakak semua. Bagaimana kalau semisal ingin mengikuti 2 lembaga atau selebihnya itu diperbolehkan atau tidak? Baik, terima kasih. Oke, izin ya menjawab. Jadi tadi pertanyaannya, boleh enggak menjadi mengikuti 2 lembaga gitu? Iya. Jadi jawabannya tidak bisa ya teman-teman semua. Jadi 1 orang itu hanya bisa mengikuti 1 lembaga gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti SMA IIKI atau Dema IIKI, nah teman-teman itu tidak bisa mengikuti Dema fakultas. Begitupun UKM gitu. Sudah terjawab? Oke, terima kasih Bu Pim. Izin menambahkan ke Berlinda. Jadi teman-teman sekadar mengingatkan kembali bahwa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pimpinan, teman-teman hanya bisa mendaftar pada salah satu lembaga dari 8 lembaga yang ada di BKKBM. Dan begitupun juga dengan mendaftarnya. Pastikan teman-teman hanya mendaftar salah satu dari 8 lembaga BKKBM yang ada. Agar tidak terjadi miskomunikasi dan double keorganisasian, dan itu sudah diatur di dalam ADART dari BKKBM IIKI Jakarta. Kami punya peraturan yang ditetapkan dan itu dilaksanakan berdasarkan rapat, sama seperti rapat paripurna. Jadi hanya boleh berapa? 1. Mendaftarnya berapa? 1. Oke, mungkin itu bisa terjawab ya. Oke, terima kasih. Silakan Kabar. Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi. Bentar, kita hitung dulu ya biar gak rebutan. 1, 2, 3. Yang mana? Itu, yang di pojok belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lendri Mia Mariani dari kelompok 1 Raplesia dari Prodi PAI. Izin bertanya Kak, tadi kan buat Dema FT ada beberapa kegiatan, contohnya seperti tarbiyah mengabdi dan tarbiyah berbagi. Itu apakah bisa kita yang tinggal di pesantren mengikuti kegiatan yang diadakan sama Dema FT di luar pesantren? Terus bagaimana cara perizinannya dan transportasinya itu seperti apa? Apakah nanti difasilitasi dari pesantrennya untuk menuju tempat kegiatan tersebut atau gimana? Ya, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi namanya siapa? Lendri. Ya, tadi oke, aku jawab pertanyaannya. Bagaimana dengan anak-anak asrama, boleh ikut kegiatan atau tidak? Seperti itu? Ya, jadi untuk beberapa kegiatan yang ada di Dema FT sendiri, itu biasanya ada yang dilakukan hanya dari anggota Dema FT sendiri, ada juga yang diperbolehkan dari luar anggota Dema FT. Misal, seperti pelatihan itu kami terbuka secara umum, baik itu dari fakultas tarbiyah sendiri maupun dari fakultas yang lainnya. Jadi setiap nanti ada pelatihan ataupun kegiatan, kami membuka pendaftaran untuk peserta. Nah, untuk beberapa kegiatan yang dilakukan dari anggota Dema FT sendiri, biasanya kami memberikan surat izin. Jadi kami yang memberikan surat izin kepada pihak asrama, kemudian untuk yang transportasi, nah itu sudah ada fasilitas dari kampus karena alhamdulillah kampus kita udah punya banyak mobil ya. Jadi insya Allah semuanya sudah di backup sama kampus. Seperti itu, apa terjawab pertanyaannya? Oke. Oke, izin menambahkan ya teman-teman. Sepertinya teman-teman khawatir bahwa tidak mendapatkan perizinan dari asrama, betul? Perlu teman-teman tahu dari 8 para ketua yang ada di depan bahwa saya masih stay di asrama sampai semester ini. Jadi teman-teman gak perlu khawatir untuk keorganisasian yang ada di internal IIKI Jakarta. Karena pesantren juga mendukung asal dengan syarat tidak mengganggu kegiatan yang ada di pesantren. Kami para lembaga BKKBM biasanya berkonsultasi terlebih dahulu untuk setiap kegiatan yang akan melibatkan teman-teman camai untuk bisa keluar dari pesantren IIKI. Karena teman-teman camai masih baru, belum kenal wilayah di sini, itu teman-teman harus berdasarkan perizinan dari Mama Eda. Itu kami akan berkonsultasi terlebih dahulu teman-teman dengan pihak pesantren. Apakah ada kegiatan atau akankah mengganggu jalannya kegiatan itu agar tidak
terjadi miskomunikasi dan tabrakan kegiatan. Jadi teman-teman gak perlu khawatir ketika teman-teman lembaga yang ada di sini mengadakan kegiatan, kami yang akan membuatkan perizinan teman-teman. Dan itu akan diajukan ke pihak pesantren, apabila disetujui teman-teman bisa ikut kegiatan keluar. Gitu. Jadi teman-teman gak perlu khawatir untuk takut ikut kegiatan BKKBM IIKI Jakarta. Karena banyak juga dari kegiatan BKKBM itu yang ada di asrama. Biasanya teman-teman LSBM setiap Sabtu itu Hemas berkolaborasi dengan LSBM. Dan karena nanti teman-teman baru masuk, teman-teman akan mulai ada kegiatan dari seminar, webinar dari setiap lembaga yang ada di BKKBM. Dan itu akan dibantu diuruskan surat perizinannya. Kalian lihat bis tayo yang warna hijau, biasanya kalau anak-anak asrama itu nyebutnya bis tayo. Nah itu bisa kita gunakan ketika ada kegiatan yang di luar. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kayaknya tadi masih banyak yang mau nanya ya. Tapi karena waktu kita udah habis, kita cukupkan 2 penanya. Kalau masih ada yang kepo tentang lembaga BKKBM, boleh nanti langsung japri. Boleh japri pimpinan SEMA, Presiden DEMA, Fakultas, dan DEMA IKI Jakarta, atau ketua-ketua yang ada di depan. Atau boleh langsung tanya ke IG lembaganya masing-masing. Udah pada follow semua kan IG lembaga BKKBM IKI Jakarta? Nah nanti kalau masih ada yang dipertanyakan itu boleh ditanya langsung ya. Nah alhamdulillah materi kita tentang pengenalan BKKBM telah disampaikan oleh 8 ketua lembaga. Yang tadi adik-adik Camai udah menyimak semuanya ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau masih ada dipertanyakan boleh dipertanyakan lewat japri saja. Nah saya mengajak adik-adik Camai semuanya, mumpung masih jadi mahasiswa, ayo kita ikut BKKBM IIKI Jakarta sesuai dengan minat dan bakat adik-adik semuanya. Siap? Siap nggak? Oke, karena bakal banyak keseruan yang ada di BKKBM IIKI Jakarta yang hanya bisa adik-adik rasakan ketika menjadi mahasiswa. Kalau udah lulus udah nggak bisa ngerasain lagi, oke? Oke, nah sebelum penutupan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan SEMA, DEMA IIKI Jakarta, DEMA Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Fakultas Tarbiyah, Kopma, LSBM, dan LPM. Sebelum penutupan, ada yang mau disampaikan dulu oleh Bu Pim. Pada Bu Pim kami persilakan. Oke, sebelumnya kita Satya Adhikara itu punya jargon ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman BKKBM yang di belakang boleh berdiri. Teman-teman BKKBM, kakak-kakak BKKBM boleh berdiri yang ada di belakang. Iya, merapat aja teman-teman, merapat aja. Ya, jadi nanti kalau misalkan saya bilang Satya Adhikara, nanti dijawabnya kuat bersinergi. Ada gerakannya ya, bisa dilihat. Pres dan ketua lembaganya ini mencontohkan. Kalau kakak bilang Satya Adhikara, kuat bersinergi. Gitu ya, bisa dimulai ya. Oke, 1, 2, 3. Satya Adhikara. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik, itulah tadi penyampaian materi sudah berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dan terima kasih banyak atas segala perhatian. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada ketua masing-masing lembaga selaku pemateri dan Kak Berlinda Febiola selaku moderator.
Acara selanjutnya yakni penutup. Sebelum kami tutup acara pada hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Oke teman-teman Camai, gimana? Masih semangat? Udah melihat kakak-kakak BPH, SEMA, DEMA, dan LSBM, LPM itu cantik-cantik? Pengen seperti mereka? Ikut organisasi internal ya. Oke, sekarang rapikan barisannya dulu. Rapikan barisannya. Yang belakang lihat barisan depan. Kanan kirinya diperiksa dulu. Sekarang tanpa suara keluarin HVS dan spidolnya. Tanpa suara. Tanpa suara. Kalian juga boleh tulis misal PBAK IIKI Jakarta seru, kakak panitianya cantik, kalian juga boleh nulis kayak gitu. Di lembar sejarah manusia, wahai kalian yang rindu. Sudah semuanya? Coba diangkat, coba diangkat. Yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga. Sudah coba diangkat semuanya. Negeri tercinta. Ayo angkat semuanya. Wahai kalian yang rindu kemenangan. Wahai kalian. 1, 2, 3 diangkat. Demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Ayo sekarang semuanya duduk. Yang kalian duduk, kakak-kakak panitia boleh berdiri, kakak-kakak BKKBM juga boleh bergabung. Ayo teman-teman, ini adalah bentuk apresiasi kita sebagai para mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ayo semuanya nyanyi. Yang merindukan kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan. Pengen jadi psikolog. Makasih ayah bunda sudah mengarahkan saya masuk IIKI. Mantep deh Institut IIKI. Kagak nyesel masuk sini. Wah. Lagi-lagi. Bunda, aku OTW jadi penghafal Al-Quran. Wahai kalian yang rindu kemenangan. Wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan. Wahai kalian yang turun ke jalan
kejayaan kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga